Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai persamaan lingkaran ya. Jadi di semester ini kita belajar mengenai 2 KD di sini. Yang pertama adalah persamaan lingkaran, yang kedua nanti adalah suku banyak. Gitu ya. Nah, kita mulai sekarang untuk yang bab yang pertama, yaitu persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran. Di sini definisinya lingkaran itu adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Ayo kita bayangkan. Himpunan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tetap. Ya, kira-kira titik tetapnya itu siapa ya? Iya, betul. Nah, titik tetapnya adalah titik pusat lingkaran, gitu ya. Kemudian, jika saya punya suatu lingkaran yang pusatnya adalah di A, B dan panjang jari-jari R, bisa kita gambarkan bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini ini adalah titik C, A, B, kemudian di sini saya ambil satu titik pada lingkaran, titiknya adalah titik P, yaitu X, Y, jari-jarinya ini adalah R ya. Kita buat garis ini tegak lurus. Nah, kalau misalkan saya tanya berapa jarak dari C ke A, tahu enggak? Iya, betul. Jadi jarak C ke A di sini berarti sama juga jarak dari sini, dari sumbu Y ke A dikurangi jarak dari sumbu Y ke C, gitu kan. Apa maksud dari A, B? A, B di sini, ini kan berarti ke kanan sejauh A, ke atas sejauh B. Sama halnya untuk yang X, Y, berarti ini ke kanan sejauh X, ke atas sejauh Y, begitu ya. Jadi ini jarak dari C ke A itu kan berarti ini ke A dari sumbu ke sini dikurangi ya. Jadi ini ke sini itu sama juga yang bagian atas, berarti sama juga yang untuk X di sini. Kemudian dikurangi dengan siapa? A. Ini ke sini kan A. Jadi ini ke sana itu X, ini ke sini adalah A. Jadi jaraknya ini adalah X dikurangi A. Kemudian jarak dari P ke A itu mirip dengan yang tadi. Berarti P ke bawah sini dikurangi ke A ke bawah sini. P ke bawah sini itu adalah sepanjang Y, ini ke bawah sini adalah B. Sama dengan yang ini ya, ini jaraknya sama. Nah, ini. Karena ini segitiga siku-siku di A, maka berlaku rumus Pitagoras ya. Iya. Berlaku rumus Pitagoras apa? Oh, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan persamaan lingkaran dengan pusat di A, B, jari-jari R. Bagaimana kalau pusatnya ini saya ganti dengan 0,0? Artinya A di sini jadi 0, B-nya jadi 0. Terus bagaimana? Di sini. Jadi kalau misalkan A-nya 0, B-nya 0, berarti ini jadi X min 0 kuadrat, gitu ya. Ini Y min 0 kuadrat, jadinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita di sini punya dua rumus sekarang. Yang pertama, kalau pusatnya A, B, jari-jari R itu adalah ini. Kemudian kalau misalkan pusatnya di 0,0, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini ya. Nah, kita latihan soal sekarang. Tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. Nah, dari A sampai I, ini nanti kita bahas beberapa ya. Sebagai contoh saja, untuk yang lain nanti bisa dikerjakan sendiri. Yang pertama, ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 81. Jadi nanti dari sini karena tadi kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka ini pusatnya adalah 0,0, jari-jari kuadratnya adalah 81. Jadi R-nya adalah 9. Kemudian sekarang yang E. Kita tadi punya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita buat ke situ, ini berarti adalah X min 3. Ini ya. Kemudian R kuadratnya adalah 12. Jadi pusatnya adalah min 3,4. Jari-jarinya adalah akar 12. 12 itu 4 kali 3, 4-nya keluar akar jadi 2. Jadinya ini ya. Selanjutnya ini.
Karena tadi kita punya persamaan lingkaran pusat di 0,0, tadi E kuadrat plus Y kuadrat ya, kita buat jadi seperti itu. Artinya apa? Ini semua kita bagi 2. Jadinya E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Dari sini diketahui berarti pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya adalah akan 10. Bisa ya? Nomor 2, tulislah persamaan lingkaran dan pusatnya ini dan jari-jari diketahui. Yuk, kita bahas beberapa. Pusatnya 5,0, jari-jari 6. Kita tulis dulu rumus umumnya untuk persamaan lingkaran. Dan kita ganti A-nya dengan 5, B-nya 0. Udah, bisa ya? Selanjutnya sama. Nah, di sini min 5 jadinya plus nanti, kemudian 2 akar 2-nya kita kuadrat, berarti ini jadi 4, sini jadi 2. Kalau dikalikan jadi 8. Hasilnya ini, tidak ada masalah nih. Terus untuk selanjutnya, nomor 3 dan selanjutnya ini akan lebih mudah, ini kalau kita gambar saja. Kita buat sketsanya, kemudian nanti kita cari jari-jarinya, gitu kan ya. Nih. Yang ketiga, kalau pusatnya diketahui min 3,4, kemudian dia lingkarannya itu menyinggung sumbu Y, berarti menyinggung sumbu ini. Artinya apa? Kalau pusatnya di sini menyinggung ini, berarti kan nanti arahnya begini kan ya, lingkarannya. Ya, bentuknya begini. Ya, dari sini kelihatan jari-jarinya adalah dari pusat ke kanan sampai sini. Berapa ini? 3. Jadi jari-jarinya adalah 3 dan pusatnya min 3,4. Nah, tinggal ganti saja A-nya dengan min 3, B-nya dengan 4, R-nya adalah berapa? 3. Dah, selesai. Bisa ya? Ya, nanti untuk soal-soal yang lain bisa dikerjakan sendiri. Untuk ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.